Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kami hormati keluarga KM Sholat Darussalam. Kami hormati keluarga Amin Sholat Darussalam. Perhatian Sunanda. Kami hormati Bapak Ketua Ketua RW 09 Bapak Syarjati. Kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Ali Rahman. Segenap para jemaah sekalian yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa datang tercurah kepada manusia yang kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Atau kalau bahasa kita ngomongnya bulan apa? Bulan Api. Bulan Api. Ada apa sih di bulan Api? Ada apa sih di bulan Zulqa'dah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya ada 12. Berapa jumlah bulan? 12. Masehinya 12, Hijriahnya juga 12. Januari sampai Desember 12, Muharram sampai Dzulhijjah itu 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara bulan yang 12 itu arba'atul hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kuncinya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Sebelum kita bahas 4 bulannya apa saja, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan di bulan Haram. Bulan Haram artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita tidak boleh bermusuhan. Di situ kita tidak boleh yang namanya ada pembunuhan. Karena ketika perang saya di bulan-bulan Haram itu kalau bahasa kita istirahat perangnya, sehingga bulan-bulan Haram digunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beribadah di bulan Haram, dia mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, siapapun orangnya yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di bulan Haram,
maka dia akan dilipat gandakan daripada dosanya. Baru kita masuk 4 bulan dari 12 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa aja? Apa aja kira-kira? Ada Al-Quran, ada hadis Al-Quran telah menjelaskan minha arba'atul hurum, ada 12 bulan yang 4 diistimewakan sama Allah. Disebutkan bulannya, ternyata disebutkan bulannya lewat perantara sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menyatakan urutan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah atau Salatul Mutawaliyah, 3-nya berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita nanti berapa bulan ke depan berurutan masuk ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, dosa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi mana? Satu lagi jauh, yaitu bulan Rajab. Yang satu lagi bulan Rajab. 3 bulan yang berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi agak jauh dikit, yaitu bulan Rajab. Berapa bulan yang diistimewakan? 4. Ada berapa bulan Hijriah? 12. Apa kira-kira 12 bulan Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, terus Rajab, terus lalu bingung saya. Rajab Rawah, Rajab Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau namanya begitu ya. Tapi kadang orang kita bulan ini disebutnya bulan itu gitu. Untuk menggambarkan bulan Muharram, bulan Safar. Ada bilang Safar, Safar perjalanan, Safar kosong. Safar perjalanan. Pak RT dari sini ke Bogor namanya Safar. Rumah Pak RT karena nggak ada orang namanya Safar. Beda sama. Jadi Safar atau Safar? Kita selalu ada yang nyebutnya Safar, ada yang nyebutnya Safar, kan gitu. Ternyata ketika bulan itu terjadi, bulan Hijriah itu terjadi, Safar itu kosong. Maksudnya apa? Kota Mekah itu dibaratkan kosong karena pada ngikut Nabi semua. Ada yang ngomong Safar, yang namanya perjalanan itu namanya Safar. Paham gak maksudnya? Makanya ada yang ngomong Safar, ada yang ngomong Safar. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang penting tahu, gak begitu. Mau ngomong Safar ke, Safar ke, sama apa? Sama baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah sekarang kita masuk bulan berapa bulan? 11. Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menjadi bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Dzulqa'dah terdapat bulan yang awal daripada bulan-bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini bulan awal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan yang dimuliakan. Yang kedua, keutamaan daripada bulan Dzulhijjah adalah disebut juga dengan bulan haji. Disebut dengan bulan haji. Orang yang berangkat haji berangkatnya bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan Muharram kelamaan menyebutnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, baru boleh haji. Kalau umrah boleh kapan saja, tapi kalau orang-orang yang
di bulan Zulqa'dah. Cek tetangganya berangkat haji pasti berangkatnya bulan Zulqa'dah. Makanya disebut bulan haji. Benar nggak? Ada tak orang yang berangkat haji bulan Muharram? Kita ngomongin sekarang bukan yang dulu. Kalau dulu kan naiknya apa? Kapal laut ya. Kapal laut berapa bulan? Ada yang 3 bulan ya? 3 bulanan. Kalau sekarang kan naik pesawat, nggak perlu bulan-bulanan. Ya, naik turun nyampe. Sehingga bulan Zulqa'dah disebut dengan bulan haji. Bulan Zulqa'dah itu disebut dengan bulan haji. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah. Jadi para jamaah yang mendapatkan panggilan daripada Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ingat al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Puncak daripada ibadah haji Arafah. Puncaknya daripada ibadah haji adalah Arafah. Nah, sebelum Arafah ada yang namanya tarwiyah. Tarwiyah itu persiapan untuk persiapan hari itu untuk masuk ke Arafah. Karena di Arafah itu nggak ngapa-ngapain ya, dia hanya tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau di di Indonesia yang nggak berangkat ke tanah suci ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Dzul. Yang nggak boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah, haram puasanya. Jangan saking rajinnya puasa tanggal 10 puasa. Kalau rajin puasanya, tarwiyah puasa, Arafah puasa tanggal 10 puasa. Boleh nggak puasanya? Nggak boleh. Kenapa puasanya? Haram. Karena Idul Adha. Dan yang keempat, keutamaan daripada bulan Zulqa'dah adalah malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Nabi Musa Zabur pada Nabi Daud. Nah, kalau saya nanya nih, Taurat Nabi siapa? Taurat pada Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat itu 30 malam, yaitu bulan Zulqa'dah, disempurnakan 10 malam selanjutnya yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya ada kita menggunakan kalau orang meninggal 40 harian. 40 harian. Itu keutamaan di malam ke-40. Nabi Musa menerima kitab Taurat selama 30 hari, disempurnakan tambah 10 hari menjadi 4. Orang meninggal, kalau budaya kita ada yang tahlilan 40. Jadi pengambilan angka-angka 3, 7, 15, 40 itu ternyata bukan sembarangan. Walaupun setiap hari pun boleh, tapi ada waktu-waktu yang lebih utama. Jadi 40 hari itu 30 hari bulan Zulqa'dah Nabi Musa menerima kitab Taurat, disempurnakan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Jelas. Yang pertama apa tadi keutamaannya? Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang menjadi awal bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan Dzulhijjah bulan haji. Yang ketiga, bulan Dzulqa'dah itu Nabi Muhammad melaksanakan ibadah umrah di bulan Zulqa'dah. Keempat, Nabi Musa menerima kitab Tauratnya pada bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah sehingga 40 hari. Makanya ada 40 hari yang mengenang begitu ya. Sampai sini jelas? Benar, jelas tidak? Ini bulan apa sekarang? Zulqa'dah itu bulan apa? Bulan yang dimuliakan. Siapa berbuat pahala dilipat gandakan, berbuat dosa dilipat gandakan.
apalagi berbuat zalim. Zalim itu apa? Menganiaya diri sendiri aja nggak boleh dianiaya, apalagi menganiaya orang. Tahu nggak? Makanya banyakin Rabbana Zolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Apa artinya? Rabbana wahai Tuhan kami, Zolamna kami ini zolim. Kepada siapa kami zolim? Anfusana, pada diri kan. Waktunya makan kita nggak makan, kayak makan ngopi rokok sampai lah mungkin, ya kan? Zolim. Ternyata kita lebih banyak zolim pada diri kita sendiri. Sehingga doa agar kita sadar diri bahwasanya kita ini manusia, hambanya Allah yang senantiasa berbuat zolim. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini zolim anfusana terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, terus lanaku nana, maka kami akan menjadi golongan minal khosirin, orang-orang yang rugi. Khosirin artinya rugi. Ada? Pernah dengar kata-kata khosir? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi orang yang zalim itu kalau akan dapat ampunan daripada Allah, termasuk golongan orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekaya, semoga bermanfaat yang menanya nanti setelah ditutup baru kita akan kasih pertanyaan. Jadi nanti sampai ke Sumatera. Kemudian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para penulis Rasul Muhammad. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita mengerti dan kita belajar bersama-sama. Untuk itu adalah penulis doa nanti setelah kita angkat untuk doa kepada mengalu-alu dan menghentikan persilahan. Mohon maaf Pak, masih ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li ustadina wa li qarrabatina wa liman ahsana wa ahda ilayna wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اشرح بالصلاة عليك صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا ونصر بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها قربتنا واجعلها ذرة بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وعشرنا ونشرنا وبك يوم القيامة على رؤوسنا وذكر بها موازين حسناتها وأجر بها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون بايعون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبين محمد رسولنا ما ظلموا وتوفينا إلى الجبار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين يا الله رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih para manusia maturnya dalam berserah untuk itu sila pengajian ini kita tutup dengan pembacaan adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar baru pertama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti belajar. Kata-kata ya apa yang disampaikan nih? Ustaz, saya mau nanya itu. Tadi kan ada Taurat, Zabur, Injil, ya, empat dengan Islam ya. Nah, itu yang Taurat itu Islam apa gitu ya? Taurat itu kan disempurnakan kan oleh Islam terakhir. Itu Taurat itu apa ya sih? Kitab suci. Kitab suci ya. Allah menurunkan kitab suci itu berapa? Kepada siapa? Ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Apakah nabi itu rasul? Tidak. Nabi Adam nabi tapi tidak rasul. Nabi Idris nabi tapi tidak rasul. Ada nabi yang menjadi plus rasul, ada nabi yang sekedar nabi. Kalau yang namanya rasul sudah tentu dia nabi. Ya, makanya sering disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi. Lalu kitab Taurat itu